Selamat datang di kanal Num Num Pavonina. Kali ini saya akan menceritakan secara full drama kolosal Tiongkok berjudul The Rise of Phoenix. The Rise of Phoenix adalah drama Tiongkok bergenre historical, politik, dan roman yang diadaptasi dari novel karya Tianxia Guiyuan. Drama ini dibintangi oleh Chen Kun sebagai Ning Yi dan Nini sebagai Feng Jiwei. Drama ini tayang pada tahun 2018 sebanyak 70 episode, mendapat ranting 8,3 dari IMDb. Kisah ini berawal dari perebutan kekuasaan pada zaman dinasti Dacheng. Ning Yi dan Ning Cheng, dua kakak beradik yang masih kecil, diutus oleh ayahnya untuk berperang memperebutkan suatu negeri yang makmur. Sebagai seorang pangeran yang cerdas, pemberani, dan baik hati, Ning Yi, pangeran ke-6 Tianshan, yang baru berumur 8 tahun, membujuk Gu Heng, komandan dari Pagoda Darah, yang sedang menggendong bayi, putra terakhir dinasti Dacheng, untuk takluk di bawah kekuasaan Tiansheng. Namun karena ada serangan dari pihak lain, Gu Heng dan bayi yang digendongnya melompat dari atas tebing. Bangun dari pingsannya, ternyata Ning Yi di dalam penjara klan kekaisaran. Sedangkan Ning Chen diangkat sebagai putra mahkota karena dianggap berjasa. 18 tahun mendekam di dalam penjara, akhirnya Ning Shizheng, Kaisar Tiansheng, memberi ampun kepada Ning Yi. Namun Kaisar khawatir terhadap masa depan Ning Yi karena tidak ada pendukung. Sehingga ia dijodohkan dengan Putri Meteri Chu yang terkenal netral dan tidak memihak fraksi manapun. Namun perjodohan ini ditentang oleh pihak keluarga Qiu karena pangeran baru saja keluar dari penjara dan dianggap pangeran yang tidak berguna. Sehingga bangsawan Qiu menukar putrinya dengan keponakannya, yaitu Feng Jiwei. Feng Jiwei adalah anak dari adik perempuan satu-satunya Menteri Qiu, yaitu Qiu Mingying. Karena suatu alasan tertentu, ibunya Feng Jiwei tidak mau anaknya menikah dengan Pangeran Ning Yi dan meminta Feng Jiwei untuk bersumpah begini. Bunyi sumpahnya, "Aku Feng Jiwei tidak akan menikahi Pangeran Ning Yi sampai kapanpun. Jika aku melanggar sumpah ini, maka ibuku akan mati dan tidak pernah berinkarnasi di kehidupan selanjutnya." Kemudian Feng Jiwei menemui Pangeran Ning Yi untuk memutuskan perjodohan. Kala itu, Pangeran Ning Yi menyamar sebagai Liu Lang, seorang penjahit terkenal di rumah bordil. Suatu hari karena insiden Feng Hao, adik Feng Jiwei tertangkap dan dipenjara karena hutang judi. Keberadaan Qiu Mingying sebagai janda Gu Heng juga mulai terungkap, sehingga Qiu Mingying berencana meninggalkan kelompoknya dan kediaman keluarga Menteri Qiu untuk menyelamatkan diri bersama kedua anaknya, Feng Jiwei dan Feng Hao, yang telah dibebaskan secara diam-diam dari penjara. Namun, dalam perjalanan ternyata mereka diserang adik dan ibunya tertangkap, sedangkan Feng Jiwei ditolong oleh Ning Yi. Selanjutnya, Ning Yi yang mengetahui permasalahan keluarga Feng Jiwei, dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, Ning Yi menyuruh Feng Jiwei untuk menghilang atau mati, dan muncul sebagai orang lain dengan identitas yang baru, yaitu Wei Ji, si Rong Pri. Sejak saat itu, Feng Jiwei menyamar sebagai pria yang bernama Wei Ji, dan atas bantuan Ning Yi, ia tinggal di Akademi Qingming. Feng Jiwei yang ditemani Gu Nanyi di Akademi Qingming membongkar sindikat sisa-sisa Pagoda Darah yang bersarang di akademi. Konflik dan intrik istana pun terlibat, sehingga kaisar mengadakan ujian untuk mendapatkan sarjana tiada tandingnya. Siapa sangka yang menjadi sarjana tiada tandingnya adalah Feng Jiwei alias Wei Zi, dan diangkat menjadi menteri oleh Kaisar Tiansheng. Karena cerdas, mempunyai ide-ide yang cemerlang dalam memutuskan suatu perkara, akhirnya Feng Jiwei disayang oleh kaisar dan menjadi orang hebat. Benih-benih cinta mulai bersemi di hati Feng Jiwei dan Ning Yi. Ning Yi melindungi Feng Jiwei secara diam-diam akibat terlibat skandal Pagoda Darah dan membunuh dua saudaranya yang lain. Putra mahkota digulingkan dan dipenjara di klan kekaisaran. Namun karena tidak puas putra, mahkota memberontak sehingga mengakibatkan tertembak anak panah dan meninggal. 3 pangeran, yaitu Ning Sheng, pangeran kedua, Ning Yi, pangeran ke-6, dan Ning Qi, pangeran ke-7, mulai memperebutkan tahta. Sehingga berakhir Ning Sheng terbunuh di penjara klan kekaisaran. Dan Ning Qi akhirnya diangkat menjadi putra mahkota. Ning Qi yang jahat lalu membongkar identitas Wei Ji dan ibunya, yang merupakan istri dari Gu Heng, seorang komandan Pagoda Darah, dan adik laki-lakinya adalah anak yatim Dacheng, pangeran terakhir dinasti Dacheng, yang menyebabkan adik dan ibunya bunuh diri di depan kaisar. Sedangkan Feng Jiwei
hidupnya diampuni dan diangkat sebagai putri terakhir Dacheng. Sementara itu, keluarga Menteri Qiu diasingkan. Walaupun tanpa sepengetahuan Feng Jiwei, dialah anak yatim Dacheng, putri terakhir Dacheng yang sebenarnya. Tidak puas sebagai putra mahkota, Ningqi yang jahat, serakah, dan tidak sabar menunggu, mengadakan kudeta dan percobaan pembunuhan terhadap Kaisar Tiansheng dan menjebak Ningyi sebagai pembunuhnya. Namun titah kaisar sebelum meninggal adalah Ningyi diangkat sebagai kaisar, sehingga membuat Ningqi gila dan dipenjarakan di klan kekaisaran. Akhir cerita ketika Kaisar Tiansheng Ningyi mengajak Feng Jiwei untuk menikah. Feng Jiwei meminta waktu selama 3 hari untuk memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Namun setelah tiba waktunya Feng Jiwei bunuh diri melompat dari atas tebing, Feng Jiwei berharap dengan kematiannya negara Tiansheng benar-benar damai dan tidak ada lagi anak terakhir dinasti Dacheng yang mengganggu stabilitas negara. Pengorbanan dan cinta Feng Jiwei kepada Ningyi sungguh luar biasa, bukan? Jika kanal ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.